Alif dengan NIM akhir 31. Perkenalkan, nama saya Dima Fanda Putra dengan NIM akhir 07. Perkenalkan, nama saya Bintang Adi Cahyono dengan NIM akhir 34. Perkenalkan, nama saya Dimas Herwi Pamungkas, NIM akhir 43. Oke, baik. Yang pertama itu ada pengertian arus eddy. Arus eddy adalah arus listrik yang terbentuk di dalam konduktor ketika terjadi perubahan medan magnet yang bersifat dinamis, berubah-ubah dalam suatu sistem. Fenomena ini terjadi sebagai akibat dari hukum induksi Faraday yang menyatakan bahwa perubahan flux magnetik dalam sebuah lob konduktor akan menginduksi arus listrik di dalam lob tersebut. Arus eddy biasanya muncul dalam bahan konduktif seperti logam ketika ada perubahan medan magnet yang terjadi secara cepat. Kemudian fenomena arus eddy pertama kali ditemukan oleh Heinrich Lenz pada awal abad ke-19 yang mengembangkan prinsip Lenz yang berkaitan dengan hukum induksi Faraday. Pada tahun 1834, Lenz merumuskan hukum yang menjelaskan arah arus eddy yang diinduksi pada dasarnya merupakan reaksi terhadap perubahan flux magnetik yang terjadi. Ini mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana arus eddy berinteraksi dengan bahan konduktif. Selanjutnya, untuk prinsip kerja arus eddy, prinsip dasar arus eddy adalah induksi elektromagnetik ketika medan magnet yang bergerak atau berubah kekuatannya melewati konduktor seperti logam, ia akan menginduksi atau arus listrik di dalam konduktor tersebut. Proses ini terjadi karena adanya perubahan flux magnetik yang melintasi konduktor sesuai dengan hukum Faraday. Untuk yang pertama, medan magnet yang berubah ketika medan magnet bergerak atau berubah, flux magnetik yang melewati suatu konduktor yang berubah. Yang kedua, induksi arus eddy. Perubahan flux magnetik ini menyebabkan terjadinya arus eddy yang berputar-putar di dalam konduktor tersebut. Yang ketiga, pengaruh Lenz. Hukum Lenz menjelaskan bahwa arah arus eddy yang menghasilkan akan berlawanan dengan perubahan flux magnetik yang menyebabkan induksi tersebut. Aplikasi arus eddy. Yang pertama, rem kereta api. Selama pengereman, rem memaparkan roda logam ke medan magnet yang menghasilkan arus eddy di roda. Interaksi magnetik antara medan yang diberikan dan arus eddy berfungsi memperlambat roda. Semakin cepat roda berputar, semakin kuat efeknya. Artinya, saat kereta melambat, gaya pengereman berkurang, menghasilkan gerakan berhenti yang halus. Yang kedua, pengukuran daya listrik. Cakram logam mengkilap pada meteran listrik berputar karena arus eddy. Medan magnet menginduksi arus listrik pada cakram. Anda juga dapat mengamati cakram mengkilap tersebut di rumah Anda. Itu yang ketiga, speedometer. Untuk mengetahui kecepatan kendaraan apapun arus ini digunakan. Speedometer terdiri dari magnet yang terus berputar sesuai dengan kecepatan kendaraan kita. Arus eddy dihasilkan dalam drum. Saat drum berputar dari arah magnet ke arah magnet yang berputar, penunjuk yang terpasang pada drum menunjukkan kecepatan kendaraan. Pengaruh arus eddy dalam teknologi. Arus eddy memiliki banyak aplikasi yang bermanfaat, namun juga memiliki beberapa efek yang perlu diperhatikan dalam desain dan pengoperasian peralatan teknologi seperti arus eddy dapat menyebabkan kerugian energi dalam bentuk panas. Untuk mengurangi kerugian ini, perangkat ini biasa dirancang dengan inti ferromagnetik yang dilaminasi atau dibelah menjadi lapisan tipis untuk membatasi arus eddy. Arus eddy yang tidak terkendali dapat menyebabkan pemanasan berlebih pada material konduktif. Dalam beberapa aplikasi seperti rem eddy dan pemanasan induksi,
pemanasan ini dimanfaatkan, tetapi dalam banyak kasus pemanasan berlebih bisa merusak komponen elektronik atau mekanik. Pengaruh pada kualitas gambar medis. Pada sistem pencitraan medis seperti MRI, magnetic resonance image, arus ED dapat menyebabkan distorsi pada gambar atau mengurangi kualitas pencitraan. Untuk menghindari masalah ini, teknis pengendalian medan magnet yang cermat digunakan. Nah, di sini untuk menjelaskan rumus gaya gerak listrik. Di sini GGL sama dengan min dPb per dt, di mana Pb adalah flux magnetik. Untuk menghitung rumus flux magnetik bisa dituliskan Pb sama dengan B kali A, di mana B adalah induksi magnetik dalam Tesla dan A adalah luas penampang konduktor dalam meter persegi. Menghitung arus eddy menggunakan hukum Ohm, kita dapat menghitung besar arus eddy sebagai berikut. Arus sama dengan dBi per hambatan. Nah, di sini adalah contoh soal. Sebuah kawat konduktor berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 cm dan terletak di dalam medan magnet B yang berubah seiring waktu. Medan magnet tersebut berubah dengan laju dB per dt sama dengan 0,05 T per second. Tentukan besar arus eddy yang dihasilkan di dalam kawat tersebut jika kawat tersebut memiliki hambatan sebesar 2 ohm. Luas penampang piringan konduktor A dapat dihitung dengan jari-jari piringan. Di sini ada rumus perhitungan contoh soal. Jari-jari sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Ampere sama dengan pi R kuadrat sama dengan pi atau kali 0,1 kuadrat sama dengan 3,14 kali 0,01 sama dengan 0,0314 meter kuadrat. Karena perubahan medan magnet dB per dt sama dengan 0,5 T per second, maka laju perubahan flux magnetik adalah dPb per dt sama dengan A kali dB per dt sama dengan 0,0314 kali 0,5 sama dengan 0,0157 Weber per second. Di sini GGL induksi yang dihasilkan adalah GGL sama dengan 0,0157 volt. Untuk menghitung arus eddy, menghitung arus eddy menggunakan hukum Ohm, kita dapat menghitung besar arus eddy sebagai berikut. Arus sama dengan GGL per hambatan dengan hambatan sebesar 2 ohm. Maka di sini arus sama dengan 0,00157 per 2 sama dengan 0,00785 ampere sama dengan atau 0,785 miliampere. Selanjutnya ada pengertian induktansi. Dalam bidang fisika, beberapa keuntungan dalam belajar induktansi merupakan efek dari perubahan arus listrik yang menginduksi tegangan dalam kumparan. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan flux magnetik yang dihasilkan oleh arus yang mengalir. Semakin besar jumlah lilitan pada kumparan dan semakin besar flux magnetik, maka nilai induktansi juga akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah prinsip kerja. Induktansi adalah ukuran sejauh mana suatu komponen atau sirkuit dapat menginduksi GGL dalam rangkaian ketika ada perubahan arus yang mengalir di dalamnya. Induktansi didefinisikan sebagai rasio antara GGL yang diinduksi dengan laju perubahan arus. Ya, di sini ada rumus untuk menghitung
induktansi, yang dimana VL ini merupakan tegangan yang diinduksi, L merupakan induktansi, DI per DT laju perubahan arus terhadap waktu. Ya, di sini ada contoh soal yang dimana sebuah induktor dengan induktansi 3 Henry berada dalam rangkaian. Jika arus melalui induktor berubah dengan laju 4 ampere per detik, berapakah tekanan diinduksi di induktor tersebut? Di sini kita diketahui L atau induktansi sebesar 3 Henry. Dan di sini DI per DT adalah 4 ampere per detik. Kita dengan rumus VL per L dikali DI per DT, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12 volt. Jadi tegangan yang diinduksi di induktor tersebut adalah 12 volt. Sekian dari kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh.